Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lanjut kabar berita yang cukup mantap nih guys. Jadi berita mengenai Indonesia tertarik untuk memboyong rudal anti kapal dari Tiongkok, yaitu rudal YJ-12E, ternyata telah menjadi isu hangat di media-media asing nih guys. Jadi salah satu media berita militer asing yaitu Bulgarian Militer pun membahas mengenai hal ini, di mana ia melaporkan bahwa menurut media Malaysia, Indonesia kini sedang mempertimbangkan untuk membeli rudal anti kapal YJ-12E dari China. Dan ternyata berita ini pun disebut menimbulkan keheranan guys, yang pastinya di kalangan para pengamat militer. Hal ini pun disebutkan terutama mengingat bahwa rudal YJ-12E merupakan bagian integral dari pertahanan Angkatan Laut Tiongkok. Dan di lain sisi, Indonesia pun saat ini sedang terkunci dalam sengketa perbatasan maritim dengan China di Laut China Selatan. Nah, jadi memang guys, kalau kita lihat dari sudut pandang ini ya agak membingungkan. Di satu sisi, di Natuna Utara memang yang paling sering nyenggol kita adalah negara Tiongkok. Namun anehnya kita malah beli pula rudal anti kapal YJ-12E dari Tiongkok, yang notabene rudal ini pun biasanya digunakan sebagai rudal pertahanan pantai. Gak mungkin rudal China kita pakai untuk nembak kapal China, kecuali ya misalnya rudal ini dipasang di dekat IKN atau misalnya dipasang di selatan Indonesia menghadap Australia. Namun ternyata pandangan media-media asing ini pun ternyata tak seperti itu guys. Dikatakan hal ini pun bisa jadi masuk akal dilakukan bahwa akuisisi potensial ini bukan hanya sebagai langkah defensif, tetapi juga bisa memiliki dasar politik guys. Nah, jadi menurut mereka Indonesia membeli rudal ini bukan hanya semata-mata untuk memperkuat pertahanan negara, tapi juga ada unsur-unsur politiknya guys. Politik antar negara maksudnya guys. Atau bahasa kerennya geopolitik. Pasalnya disebutkan di situs berita asal Ho Chi Minh yang mengutip juga dari para analis Indonesia mengatakan bahwa kesepakatan senjata China ini mungkin tidak semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kemampuan militer Indonesia, tetapi juga bisa mewakili gerakan politik strategis guys. Mereka katakan bahwa hal ini berfungsi sebagai jaminan bagi Tiongkok bahwa Indonesia tidak menimbulkan ancaman. Bahkan disebutkan bahwa seorang pakar militer Indonesia membandingkan akuisisi rudal China ini dengan akuisisi Malaysia atas 4 kapal patroli keris dari China. Dan ia pun juga menyoroti bahwa tindakan Malaysia ini juga dimaksudkan untuk meyakinkan China tentang sikap non-konfrontatifnya. Bahkan Indonesia pun disebut-sebut bergerak lebih dalam lagi guys, di mana dilaporkan bahwa Indonesia tak cuma mau membeli rudal doang, tetapi Indonesia juga tertarik berkolaborasi dengan China untuk memproduksi rudal YJ-12E ini di dalam negeri Indonesia. Nah, mantap-mantap cus nih. Jadi bau-baunya juga Indonesia mau mendapatkan teknologinya guys, selain dari ada unsur-unsur politik. Dan seperti biasa, jika sudah mendapatkan teknologi, Indonesia pun kemudian bisa mengembangkan rudalnya sendiri atau digabungkan dengan teknologi lain yang sebelumnya, atau akan juga didapatkan Indonesia seperti contoh rudal Atmaka guys. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang Indonesia yang tertarik meminang rudal anti kapal buatan Tiongkok ini? Apakah memang sebenarnya ada unsur politisnya atau memang murni Indonesia mau mencari teknologi rudal dari China? Pasalnya ya rudal ini pun juga bukan rudal biasa guys. Rudal YJ-12E Tiongkok ini pun adalah varian ekspor dari rudal YJ-12 Tiongkok yang merupakan rudal anti kapal supersonik dengan kecepatan maksimal mencapai Mach 3 atau 3 kali kecepatan suara. Rudal ini pun dirancang untuk menyerang kapal angkatan laut besar termasuk kapal induk dan dikenal karena kecepatan dan kemampuan manuvernya yang tinggi, sehingga menjadikannya ancaman besar dalam peperangan maritim modern alias peperangan maritim masa kini guys.
Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju. Salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys. Terima kasih.